atas nama penerus perjuangan perintis kemerdekaan Indonesia ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali untuk kembali merenungkan sejarah secara mendalam dan menyeluruh atas perjalanan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Bahwa sejarah perjalanan Nusantara yang sekarang ini dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami dinamika dan perkembangan yang pasang surut. Sejarah menunjukkan bahwa Nusantara atau bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, yakni di zaman Sriwijaya yang kalau di Sulawesi dikenal zaman Suri Gading, kemudian di zaman Majapahit, dan yang ketiga di zaman atau era awal-awal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di zaman Sriwijaya, masyarakat mulai mencoba merumuskan diri sebagai suatu entitas, masyarakat mulai mendefinisikan diri sebagai suatu komunitas. Penjelajahan teritorial Sriwijaya dilakukan hingga ke daratan dan laut yang luas sampai menyelimuti separuh benua Asia. Di bawah konsolidasi Sriwijaya, Nusantara menjelma menjadi salah satu kiblat peradaban dunia. Setelah Sriwijaya runtuh, muncul fase kejayaan Nusantara selanjutnya, yakni suatu masyarakat peradaban baru yang dikenal dengan dinasti Majapahit. Masyarakat pada zaman Majapahit mulai mengidentifikasi diri sebagai suatu masyarakat negara. Sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat mulai dilembagakan. Masyarakat mulai menegaskan diri sebagai masyarakat modern. Nusantara tetap memberi warna terhadap perkembangan peradaban dunia. Hadirin yang terhormat, fase perjalanan Nusantara yang sangat penting dalam era modern adalah saat diproklamasikannya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta oleh Soekarno dan Hatta dan kawan-kawan. Maka mulai saat itu Indonesia secara politik dinyatakan berdaulat atas bangsa dan tumpah darahnya. Rakyat Indonesia berhak mengatur nasib dan peradabannya, berhak menentukan hidup dan kehidupannya sendiri. Soekarno dan Hatta tidak hanya mewakili seluruh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi juga diberi mandat oleh rakyat dan raja-raja Nusantara untuk tampil menjadi pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi duet Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto dan Hatta mengalami keadaan yang tidak berbanding lurus antara kestabilan dan capaian-capaian politik luar negeri dengan hasil capaian politik dalam negeri. Dengan harisma, kecakapan, keterampilan, kelihayan, dan sumber daya yang sangat mumpuni, Soekarno berhasil membawa Indonesia menjadi negara yang terkenal di luar negeri. Soekarno berhasil menggalang negara-negara yang baru merdeka, kemudian memprakarsai gerakan alternatif dari blok negara adidaya, yakni antara blok barat dan timur yang kemudian dikenal dengan gerakan non-blok. Namun di sisi lain, selama pemerintahan Soekarno, keadaan dalam negeri sangat labil. Daya tahan pemerintahan Soekarno, daya tahan masyarakat dan politik sipil sangat lemah. Pergolakan politik sipil terjadi di mana-mana. Masyarakat dan negara gagal merumuskan dirinya sebagai suatu negara yang bebas dan independen dari pengaruh politik dan tekanan dari negara-negara besar di dunia. Kegagalan ini berimplikasi pada terjadinya sabotase atas nama negara dan dari berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk kelompok yang menjadikan dan ingin merubah NKRI menjadi negara serikat, dan bahkan ada yang ingin menjadikan NKRI sebagai negara agama. Kekacauan sipil yang gagal mengkonsolidasi diri negara dan bangsa menjadi faktor mendasar jatuhnya kepemimpinan Soekarno sebagai pemimpin revolusi dan berhentinya sebagai presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, awal jatuhnya pemerintahan Soekarno yang kemudian dikenal dengan runtuhnya Orde Lama dimulai dari pertikaian para elit sipil dan pemimpin partai yang tidak percaya diri, kemudian melibatkan militer ke dalam era sengketa sipil.
Keterlibatan militer dalam konflik sipil melahirkan perbedaan paradigma tentang situasi bangsa dan negara saat itu. Militer yang memiliki pengalaman dan ketahanan daya jelajah lapangan yang kuat berhasil mengendalikan keadaan dan stabilitas negara. Ketangguhan, daya tahan ideologi militer membuat para elit sipil tak berdaya, dan akhirnya secara sadar Soekarno mengeluarkan maklumat Surat Perintah 11 Maret untuk kemudian menjadi mandat bagi militer dalam mengendalikan stabilitas dan komando negara. Jatuhnya rezim Orde Baru, Orde Lama yang kemudian digantikan oleh rezim Orde Baru ditandai dengan pergolakan politik negara tahun 1966. Soeharto sebagai tokoh pergerakan 66 dari Kesatuan TNI Angkatan Darat bersama dengan beberapa elit sipil berhasil mengendalikan kebijakan negara dan akhirnya sampai mengambil alih tampuk kepemimpinan negara. Sebagai tokoh sentral Orde Baru, Soeharto kelupaan di atas tampuk kekuasaannya. Terlalu lamanya Soekarno berada di atas panggung kekuasaan, dianggap bahwa kepemimpinannya tidak sanggup lagi mengelola tuntutan perkembangan zaman yang semakin pesat dan besar. Soeharto dianggap bukan anak zaman yang tepat dan mampu mengantar bangsa Indonesia melewati abad ke-19 menuju gerbang abad 21 yang dikenal dengan dunia milenium. Tuduhan kaum reformis tentang kegagalan Soeharto berkembang menjadi tema pergolakan politik negara yang akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatan sebagai presiden dan kepala negara. Hadirin yang sama-sama berbahagia, fase perjalanan NKRI berikutnya disebut era reformasi. Pada fase ini, semua komponen bangsa berteriak tentang kebenaran. Semua melakukan apa saja dan bebas atas nama kebenaran. Era reformasi ini sudah menghasilkan kepala negara sebanyak 3 putra-putri terbaik bangsa, yakni Haji Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sudah berlangsung selama kurang lebih 15 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah kehidupan bangsa dan negara di era reformasi ini sudah menjadi lebih baik dari era sebelumnya? Apakah kaum reformis yang lantang berteriak atas nama kebebasan dan kebenaran sudah menjalankan kebenaran itu sendiri untuk membawa bangsa dan negara ini menjadi lebih baik? Jawaban atas pertanyaan ini ada di masing-masing hati sanubari kita semua sebagai bangsa dan rakyat yang hidup di bumi Nusantara dan telah merasakan langsung apa yang terjadi hari ini. Mungkin banyak yang sependapat bahwa di era reformasi ini situasi bangsa dan negara sedang berada dalam kekacauan epistemologi terhadap tafsir dan pemaknaan terhadap negara dan bangsa. Kekacauan intelektual, kekacauan hati nurani, kekacauan budaya dan peradaban, kekacauan ideologi dan paradigma terhadap bangsa dan negara, kekacauan visi terhadap hidup dan kehidupan, kekacauan moral, kekacauan dan kegagalan kaum sipil mengkonsolidasikan diri dalam membangun bangsa dan negara. Hadirin yang terhormat, mencermati kehidupan bangsa dan negara saat ini telah terjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan. Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara serta tatanan kemasyarakatan berada pada titik nadir terendah. Situasi ini mulai terasa di akhir Orde Baru, yakni akhir pemerintahan Soeharto. Tanda-tanda menuju ke situasi yang lebih baik juga belum kelihatan. Kalau hal ini dibiarkan terjadi berlarut-larut, maka kehancuran demi kehancuran akan datang menghantam bangsa dan negara Indonesia ini. Jika semua komponen bangsa dan rakyat masih saja terjebak dalam pandangan dan perilaku serta visi bernegara dan berbangsa seperti sekarang ini, di mana rasa nasionalisme, semangat regionalitas, entitas kebangsaan telah pudar dan labil. Pada saat yang bersamaan, tidak mustahil NKRI akan dijajah kembali oleh bangsa lain, baik secara ideologi maupun secara fisik. Sejak bergulirnya era reformasi, stabilitas negara dan bangsa tak terkendali. Atas nama kebebasan, semua dan siapapun boleh melakukan sesuatu tanpa mengindahkan norma dan nilai-nilai yang selama ini dianut dan berlaku dalam masyarakat. Atas nama demokrasi, semua bisa dilakukan tanpa kecuali dan tanpa pengecualian. Orang-orang pintar, terpelajar boleh memanipulasi orang-orang bodoh. Penguasa tanpa merasa malu melakukan apa saja dengan alasan jabatannya. Akibatnya korupsi mulai dari hulu sampai hilir.
penyalahgunaan jabatan dan wewenang di mana-mana. Di mana-mana terjadi kekerasan, mulai dari masyarakat perkotaan sampai masyarakat pedesaan, yang pada akhirnya akan menimbulkan malapetaka. Sejak bergulirnya era reformasi tahun 1998, kekacauan bernuansa fisik dan tak terhitung jumlahnya, sederet peristiwa kerusuhan yang terjadi di bumi Nusantara, baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Dan di tahun 2000, kerusuhan semakin bertambah jumlahnya, baik dalam frekuensi maupun dalam jumlah bobot kekacauan. Keadaan ini terus makin memburuk jika komponen bangsa tidak memiliki penangkal yang kuat, tidak memiliki instrumen yang mampu mendeteksi keadaan negara dan bangsa yang sedang sakit ini, seperti dugaan banyak orang bahwa Indonesia sedang dalam turbulensi demokrasi. Indonesia sedang kehilangan kedaulatan pangan. Indonesia sedang dalam kekerasan komunal. Indonesia sedang dalam ancaman ideologi. Indonesia sedang dalam kehilangan identitas, dan Indonesia hampir kehilangan semua yang dimiliki sebagai bangsa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertanyaan besar yang muncul di setiap relung hati kecil rakyat Indonesia adalah, sampai kapan situasi ini akan berlangsung? Apakah masih ada harapan negeri ini tidak akan bubar? Apakah masih ada harapan akan kehidupan yang lebih baik dari hari kemarin, seperti yang diceritakan oleh para pejuang perintis kemerdekaan Indonesia dan para pendiri NKRI? Pertanyaan yang begitu banyak ternyata tidak menemukan kepastian, tapi melahirkan pertanyaan baru, bahwa apakah wajar negeri Nusantara yang kaya raya akan sumber daya alam, tambang batu bara, minyak, emas, biji besi, uranium, mineral yang luas, tapi rakyatnya kelaparan? Apakah pantas Nusantara yang lautnya dalam, luas, kaya akan biolaut, tiada tandingannya di belahan dunia ini, tapi nelayan tidak bisa membeli obat untuk kesehatannya? Apakah tidak ironis bumi Nusantara yang subur, padi, sawit, rempah-rempah, tembakau, hutan belantara yang luas, isinya berbagai macam flora dan fauna, tapi anak-anak petani dan nelayan tidak berani lagi bermimpi untuk jadi dokter dan insinyur karena tidak mampu lagi untuk bersekolah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selamat datang. Selamat datang Bapak Wali Kota. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, keadaan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi. Seluruh rakyat harus bangkit dan sadar tentang arti hidup dan kehidupan. Kemiskinan, kemelaratan harus dihentikan. Semua harus sadar dan kembali saling membagi, saling bergotong royong, saling menghormati, saling mengasihi sesama manusia. Mari kita semua membusungkan dada, menyingsingkan lengan, menyongsong era kebangkitan kembali. Mari kita wujudkan cita-cita para pejuang perintis kemerdekaan Indonesia. Kita jawab tuntutan dan amanah para pendiri negara. Kita bangkit menciptakan kesejahteraan yang adil untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa dengan keikhlasan, kesabaran, ketakwaan serta rasa tanggung jawab dan patriotisme yang tinggi, para pejuang perintis kemerdekaan Republik Indonesia telah berhasil mengkonsolidasikan seluruh potensi dan kekuatan bangsa. Para pejuang perintis kemerdekaan telah berhasil menanamkan rasa kecintaan terhadap tanah air kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Masyarakat kaya dan miskin bahu-membahu dalam satu tekad bersama untuk mengusir penjajah. Para pejuang perintis kemerdekaan telah berhasil menanamkan rasa nasionalisme dan rasa religiusitas dalam masyarakat. Mereka berhasil menjawab tantangan zamannya. Mereka telah membuktikan kepada dunia internasional dengan memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Cita-cita luhur para pejuang perintis kemerdekaan yang ingin menghapus segala macam bentuk penjajahan di negara Republik Indonesia, baik dalam bentuk ideologi, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan penjajahan dalam bentuk-bentuk lain belum tercapai.
maka menjadi wajib bagi seluruh bangsa dan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan itu. Dalam mengembang tugas dan mewujudkan cita-cita para pejuang perintis kemerdekaan tersebut, perlu segera dilakukan gerakan bersama, kesadaran bersama atas suatu rumusan langkah perjuangan untuk mengembalikan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang berdaulat, merdeka sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 55 dan semangat Pancasila serta amanah Undang-Undang Dasar 45. Untuk itu, semangat patriotisme dan jiwa proklamasi harus tertanam terus-menerus dan bergelora dalam jiwa raga rakyat Indonesia agar pourisan gerakan penerus perjuangan perintis kemerdekaan Indonesia dapat dilanjutkan, dilestarikan dalam segala macam bentuk pergolakan dan perjuangan kebangsaan dan keindonesiaan kita. Berdasarkan keyakinan, kepercayaan, dengan mohon petunjuk pada Tuhan Yang Maha Esa, senama bangsa dan rakyat Indonesia, P3GKI berjanji untuk bangkit melawan segala macam bentuk kebatilan di bumi Nusantara dengan senantiasa mengubarkan semangat panji-panji patriotisme dan nasionalisme. P3GKI melanjutkan perjuangan para pejuang perintis kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk perjuangan tanpa pamrih terhadap tanah air yang harus terus-menerus bergerak mengabdi tiada akhir. Dan melalui pidato Harla ini, saya ingin menyampaikan pesan yang mulia pendiri utama, pembina utama Bapak Andi Rahman Petawawo Pusapewali, bahwa untuk mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia, yakni menjadi bangsa yang sejahtera, adil, makmur dan beradab, diperlukan persatuan dan kesatuan oleh seluruh komponen bangsa tanpa kecuali. Bhinneka Tunggal Ika harus jadikan kekuatan positif, jadikan semangat kebersamaan, jangan menjadi alat pemecah bangsa, di mana akhir-akhir ini kebinekaan kehilangan makna dan sering menjadi pemicu ketidakharmonisan bangsa dan kenegaraan kebinekaan. Bapak dan Ibu sekalian, di akhir pidato Harla ini disampaikan bahwa penerus perjuang perintis kemerdekaan Indonesia yang secara resmi dideklarasikan pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 di Gedung Juang, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini dengan merangkak dan tertatih-tatih menelusuri jalan yang terjal seperti seorang bayi yang mungil, senyum manis, tatapan mata bening, setia berjalan menggenggam visi dan misinya, tak mengenal takut, tak mengenal jenuh, karena P3GKI selalu bergerak dengan sebuah keyakinan dan doktrin berjuang tanpa pamrih, mengabdi tiada akhir. Langkahnya memang tak teratur, tapi sangat terarah. Pijakan kakinya sangat kuat dan kokoh dalam mengemban amanah dan meraih cita-cita. Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, negara dan bangsanya. P3GKI yang saat ini umurnya baru cukup setahun, dengan bangga penuh optimisme akan merefleksikan diri sejarah perjalanan hidupnya. Ini dilakukan hanyalah untuk mengintip tugas-tugas kekhalifahan selanjutnya, tidak lain hanyalah untuk mengurai kerja-kerja pengabdian kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan ke depan. Sebab menjadikan hari ini lebih baik menjadikan hari esok lebih baik dari hari ini adalah menjadi kewajiban dan keharusan bagi P3GKI. P3GKI sebagai bagian dari pewaris para pejuang perintis kemerdekaan Indonesia dalam memperingati hari lahirnya yang pertama, tidak bermaksud untuk bersentimental dan berheroik, namun lebih dari itu bahwa P3GKI ini mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengorbanan kepada seluruh pejuang pembela tanah air tanpa kecuali. P3GKI selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pengorbanan seluruh pejuang kemerdekaan Indonesia, baik yang telah gugur maupun yang masih setia melanjutkan perjuangan dan pengabdiannya,